Halo teman-teman semua, selamat berbuka puasa. Sore hari ini saya mau nge-live bareng seorang jurnalis yang udah lama banget di pasar saham. Siapa lagi kalau bukan Pak Leonard Samosir. Kita tunggu Pak Leonard Samosir ya dari Metro TV. Oke, kita tunggu Pak Leo untuk bergabung. Saya WhatsApp beliau dulu ya. Ada apa nih? Kita masih mau bahas tentang market, saham, dan banyak hal. Leonard Samusir send me a request. Halo, 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 halo Pak Leo. Yes, halo, halo. sinyalnya oke kah? Halo Pak Leo, apa kabar? Baik, baik. Baru baru mau berbuka. Oh, baru mau berbuka, buka dulu aja Pak Leo. Nanti kita sambung lagi. Enggak. Maksudnya teman-teman yang lain yang mau berbuka. Oh, iya ya. Saya Pak Leo puasa ya? saya enggak puasa. Oh, oke oke. Iya, sebenarnya seingat saya Pak Leo nggak puasa. Oke, teman-teman semuanya, saya dan Pak Leonard Samosir mengucapkan selamat berbuka berbuka puasa nih ya buat teman-teman Iya, yang berbuka hari ini. Pak Leo, ini kayaknya sinyalnya agak ini ya, agak lambat kurang bagus ya. ini melek gitu ya. Mungkin Hmm. di link dulu terus nanti request lagi gitu. Oke, oke. 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 Nah, teman-teman, kita mau belajar tentang beberapa hal nih sore hari ini, terutama dari Pak Leonard Samosir. Beliau ini adalah seorang jurnalis ekonomi ya di pasar saham. Udah lama banget, bahkan dulu ketika tahun 2007-2008, ketika saya masih mulai di pasar saham, beliau tuh udah tiap pagi tuh bawain market update jam 9, jam setengah 10 pagi gitu. Dulu kan kayaknya market buka ya jam setengah 10-an gitu. Dan setiap kali saham buka, itu saya selalu nonton Pak Leo gitu ya. Jadi kita tunggu Pak Leo bergabung, sambil saya bahas dikit ya tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. BRI masuk lagi di harga berapa? Nggak usah ditanya harga berapa. Ini kalau untuk investasi masuk aja gitu ya, masuk aja bertahan. BRI dan BCA kenapa terjun bebas ya, itu tiap hari udah dibahas juga ya, karena memang perekonomian melambat dan juga ada restrukturisasi utang, which is itu juga akan menekan tingkat kredit macet ya, karena dilonggarkan gitu ya untuk kredit gitu ya, jadi memang kredit macet jadi lebih sedikit, tapi ya itu akan mengurangi sumber income dari perusahaan perbankan juga gitu. Oke, kita tunggu Pak Leo untuk kembali bergabung. Pak Leo, di manakah Pak Leo berada? Teman-teman, selamat berbuka puasa ya untuk teman-teman semuanya ya. Amerika dan China akan perang nggak? Dampaknya keluar MSCI gimana? Nah, ini saya mau bahas juga nih untuk saham-saham yang keluar dan masuk dari MSCI. Oke, ini dia ada Pak Leonard Samosir. Semoga kali ini lebih lancar. Halo, Halo, halo. halo Pak Leonard Samosir, apa kabar? Baik, baik. Sorry, tadi sinyalnya agak ya maklum lah kalau udah berebut sinyal. Berebut sinyal sama anak ya Pak ya? Enggak sih, sama gadget saya yang lain. Mohon maaf. Oke, Pak Leo, ini Ya, 1 jam, nanti kita akan live sekitaran 1 jam, itu semoga Pak Leo, ini pegangin pakai tangan ya, semoga nggak capek ya, atau enggak ini ditaruh aja. pakai pakai tripod ini, cuman tripodnya masih belum Oke, stabil. Sama seperti oke. dunia sekarang belum stabil kan. Oh, dunia sekarang belum stabil, oke. Saya mau kenalin dulu nih, sekali lagi nih ya, siapa sih Pak Nah, Leonard Samus ini? Teman-teman mungkin udah familiar banget nih ya, dengan wajah gantengnya Pak Leonard Samosir ya.
Nah, Hmm. beliau ini adalah seorang jurnalis Metro TV yang udah lama banget ya, udah lama banget, udah pengalamannya udah luar biasa banget. Dan yang menarik, kenapa sih saya ajak ke live hari ini? Ah, Karena dulu banget ya, waktu tahun 2007 saya di pasar saham. Jadi ketika market belum crash, terus kemudian mulai mulai crash gitu ya 2008. hmm, Itu ya, setiap market buka, dulu kan setengah 10 ya, itu selalu betul. saya nonton Tabung. Oh. Serius, itu jadi waktu mau buka saya selalu nyalain. Wah, Leonard Samosir, sampai saya hafal tuh. Jadi setiap hari Eh, gitu. Nah, Pak Leo, ya, gimana sih sebenarnya perjalanannya Pak Leo itu dari dulu sampai sekarang? Kok masih ini ya, setia di bidang ekonomi gitu? Jurnalis setia di bidang ekonomi gitu. Guantengnya itu Pak, ada yang komen tuh Pak, guantengnya Pak. ganteng ya Ono yo. Oke, Jadi oke, oke. sebenarnya gini Mbak Ellen dan teman-teman semua yang bergabung, terima kasih sudah bergabung dulu ya dan silakan berbuka. Jangan jangan kalahkan berbukanya dengan apa yang kami bicarakan karena lebih enak mengisi perut daripada mendengarkan. Menarik. Tapi menjawab Oke. pertanyaan Mbak Ellen tadi, sebetulnya gini, sebelum saya jadi jurnalis, sebetulnya saya dulu bekerja di sebuah sekuritas Hmm, sebagai sebagai apa? sebagai pialang saham, Wis. eh, pialang saham, tapi waktu itu saya khusus ke nasabah retail ya. Mungkin ya seperti ya sebagian teman-teman. Dan Mm-mm, saya ingat waktu saya masuk market itu sekitar tahun 2000, ya mm-mm. bukan sekitar memang market tahun 2000 dan sampai saya meninggalkan market itu tahun 2003, itu saya pas banget pasar itu lagi aduh, mulai dari kalau bom malam Natal teman-teman masih ingat tuh ya, tahun 2000, kemudian bom di Kedutaan Besar Australia di Kuningan, kemudian bahkan Bursa Efek Indonesia dulu BEJ namanya gedungnya juga sempat dibom, Iya. kemudian gedung WTC ditabrak tahun 2001 sama dua pesawat. Itu akhirnya saya sangat stres waktu itu, jujur saja. Stres Dan kenapa? kenapa? Kenapa stresnya kenapa? Jadi gini Mbak Ellen, walaupun I was trading on behalf of my clients, apa permit dan money, tapi saya memperlakukan trading itu seakan-akan itu trading saya. Jadi um, Hmm. I I put my own emotion in that dan menurut teman-teman sih bilang jangan gitu le, itu kan bukan uang kamu katanya. Cuman saya bilang loh, no, we cannot afford to lose this money. Jadi saya benar-benar mikir, benar-benar mempersiapkan diri sehingga ketika market tidak seperti yang bisa kita kendalikan, lah itu Hmm. saya stres banget Mbak Ellen. Terakhir itu kalau nggak Oh. salah, bukan kalau nggak salah memang benar ya, Bom Bali 1 ya, Hmm. ya kan? Tahun berapa tuh? 2000 Tahun berapa tuh ya? 2002 kali ya, 2002. Saya ingat persis yang waktu WTC lah. Waktu WTC itu saya lagi nonton di rumah teman buah. Hmm. Waktu itu saya sudah sempat Hmm. jadi pimpinan di kantor cabang sekuritas itu. Dan Hmm. kami nonton CNN dan kami pikir Hmm. itu film. Ternyata itu live waktu WTC Oke. ditabrak. Itu saya ingat banget itu malam minggu. Satu pekan itu Senin sampai Jumat marketnya bagus banget. Kita banyak belanja belanja barang. Kalau pialang bilangnya barang. Sebenarnya untuk umum saham gitu ya. Banyak Nah, belanja saham untuk klien dan dilalah dalam waktu satu malam itu gimana? saja balik badan. Nah, itu loh. Jadi akhirnya tahun 2003 saya memutuskan I have to change my profession karena kalau enggak nanti bisa berumur pendek. Waktu itu saya mikirnya gitu, Mbak. Oke, 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 Itu. oke. Belum Mm-mm. dilanjutkan ya Pak ya. Jadi biar Ya, penasaran dulu nih semuanya nih.
Hmm. ini biasa setiap kali saya nge-live, ini selalu bagi-bagi hadiah gitu ya. Oh, Yang oh. pertama, hadiah langsung. Teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi saham atau trading saham bisa daftar di kelas calon investor ya. Ini buat namanya Oh. aja calon yang mau mulai. Kalau yang udah di saham ya bisa kasih tahu teman-temannya. Daftarnya di ellendesme.com/kci. Ini gratis. Ini gratis Hmm. ya. Dan ini diadakan bareng dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk Hmm. hari ini, malam ini juga ada ellendesme.com/sodv itu untuk seminar online hari Sabtu. Kebetulan Sabtu ini udah penuh, jadi buat Sabtu depannya lagi gitu ya. Udah hamin satu lebaran seminar online gitu ya, nggak apa-apa kita bagi-bagi ilmu. Dan ini ditraktir sama Pak Leonard Samosir nih ya. Jadi seminarnya yang ini gratis juga gitu, gratis juga, harusnya berbayar, ini gratis juga tuh ditraktir sama Pak Leonard Samosir malam ini. Nah itu hadiah langsungnya. Buat teman-teman ada giveaway juga nih, pada minta hadiah, minta buku lah, minta apa. Karena ini kurir juga kita Susah. lagi banyak yang WFH ya. Jadi Hmm. kita kasih hadiahnya online aja. Malam ini hadiah online-nya adalah aku kasih ini aja, online class. Kalau biasanya aku kasih trade ya. Malam ini aku kasih online class. Aku punya 4 online class. Nanti aku bagi-bagi ya. Ada online Hmm. class buat mulai, ada online class buat investasi, buat analisis teknikal. Ya itu aku bagi-bagi, dapat online class saya buat 10 orang yang ngikutin sampai akhir. Nanti Pak Leo akan kasih pertanyaan ya, kasih pertanyaan, dan yang bisa ngejawab nanti dapat online class itu ya. Oh. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaan dari live ini. Oke, lanjut nih Pak, lanjut ya. Nanti kita akan bahas saham juga ya teman-teman, sabaran Iya. yang nanya-nanya tentang MSCI. Nah ini menarik Iya. banget nih. Jadi Hmm. Pak Leo waktu itu jadi pialang saham dari tahun eh, 2000. 2000, terus kemudian 2003 itu memutuskan untuk berhenti menjadi pialang saham karena memang pada waktu itu banyak sekali tekanan, Hmm. ada bom Bali, ada 911 juga ya, banyak hal ya. Betul. Jadi Betul. uh, jadi jadi fluktuasi market ini naik dan turun. Tapi pertanyaan saya, kenapa Pak Leo memilih banting setirnya jadi jurnalis? Dan cocok Jadi gitu sampai sekarang. Jadi begini, Mbak Ellen, ya saya percaya itu tangan Tuhan ya. Tapi maksud saya begini, pada waktu saya jadi pialang, saya itu menjadi seperti Mbak Ellen juga, menonton program di Metro TV yang ya tadinya kita sama-sama user program itu, Mbak Ellen. Cuman kemudian saya berpikir, saya mau coba memperbaiki ya, karena memang kan dengan segala hormat kepada teman-teman jurnalis yang memang belum pernah masuk ke dalam pasar, ada hal-hal yang ketika kita belum pernah masuk ke dalam, itu beda gitu pengetahuannya, pemahamannya, sehingga ketika memaparkan, melaporkan, kadang-kadang agak kurang lengkap. Nah, berbekal itu, saya jadi pengen masuk ke stasiun TV yang programnya setiap pagi, dulu malah 3 kali sehari kayak minum obat tuh Mbak Ellen. 9:30, jam 1, sama jam setengah Iya, empat aku ingat sore. itu. Ah, Pertama itu masuk langsung di TV ya, Pak ya? ya, aku masuk TV itu hanya hanya di Metro dan ya kayaknya nggak Dan mau sampai sekarang kemana-mana. Nggak nggak kemana-mana. kemana-mana. Oh, hebat banget loh. Dari seorang pialang saham nggak ada pengalaman sebagai jurnalis atau host atau Ah, anchor gitu. Itu ah, langsung di Metro TV langsung diterima sampai sekarang. Itu berapa tahun itu? 2003 sampai sekarang. 17 tahun. 17, betul, 17 tahun. Maret Iya, kemarin 17 17. tahun. Mm. Sekarang pegang program apa, Pak? Eh, jadi kalau sekarang, nah gini, karena pimpinan melihat si Leo ini nggak boleh nih hanya di ekonomi aja, katanya. Seakan-akan ekonomi itu ringan gitu ya. Jadi mereka minta Mungkin saya leader loh. itu dia, minta saya untuk membawakan acara yang rutin sekarang, Senin sampai Jumat, itu jam 7 pagi ada namanya editorial media Indonesia. Itu eh, Hmm. actually itu opini dari grup media group itu kan induknya dari Metro TV.
terkait dengan berbagai hal yang aktual di masyarakat, dan bukan hanya ekonomi, politik juga, hukum juga, sosial juga. Karena Hmm, at the end kita belajar bahwa ekonomi itu nggak bisa berdiri sendiri kan, Mbak Ellen ya? benar, benar, benar. Ini Iya. menarik banget. Kalau di benak saya nih ya, seorang Leonard Samusir ini udah lekat banget dengan kalau buat Ekonomi. aku loh, image-nya tuh ini jurnalis ekonomi gitu. Iya, Oke, iya, sebelum kita lanjutkan pertanyaan buat Pak Leonard Samusir nih ya, teman-teman iya. tadi ada yang nanya nih, saham-saham apa sih yang masuk dan keluar di indeks MSCI Indonesia? Ya, Oh, jadi MSCI Morgan Stanley ya, Morgan Stanley Index ini Global Index dan juga Small Caps Index, ini dampaknya apa sih kalau mereka melakukan satu rebalancing atau perubahan isi portofolio? Ya jelas, pasti nanti investor-investor besar juga akan mengikutinya. Mereka akan mengikuti melakukan rebalancing juga. Jadi saham-saham yang mereka keluarkan itu akan mengalami ya biasa penurunan gitu. Dan kalau ditambahkan ya berarti akan pasti investor besar juga akan menambahkan dan juga harganya pasti naik. Kenapa? Karena demand-nya semakin besar. Nah, ini aku rangkum dikit nih ya. Aku rangkum dikit dan nanti kita akan sambil bahas lagi tentang MSCI Index ini yang masuk di dalam Global Index. Yang ditambahkan di dalam Global Index itu ada beberapa saham, diantaranya ada saham Ases, Assetware, kemudian Excel, hmm. Excel Aksiata maksudnya, kemudian Era Jasa Sembada, ITMG, ISAT, Rimo, dan SMSM. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok cuma 7 ya? Ada satu lagi tadi harusnya. Oke, nah ada SCMA, ada SCMA, SCMA, ada SCMA, ya benar, SCMA yang ketinggalan tadi. Nah, sedangkan yang keluar dari MSCI Global Index itu ada saham BBTN, PTBA, BSDE, Jasa Marga, TKIM, dan Tewon. Nah, kenapa sih mereka dikeluarkan dari MSCI Global Index ya? Ada yang diturun-turun, maksudnya dalam tanda kutip turun level masuk ke small cap index karena memang harga sahamnya mengalami penurunan sehingga dia punya kapitalisasi juga turun gitu ya. Jadi ukurannya di saham itu di bursa juga turun gitu. Nah, teman-teman, um, selain itu ada beberapa saham yang masuk ke small cap index, kita bahas nanti ya teman-teman ya. Kita akan kembali ke Pak Leonard Samosir ya. Nanti saya akan bahas juga pertanyaan teman-teman tentang IHSG ini nanti mau kemana, terus kemudian saham-saham ini mau diapain gitu. Saham-saham Hmm. perbankan ini mau diapain. Jadi selama 2 pekan ini saya ada ngobrol tentang saham-saham perbankan sebenarnya saham-saham perbankan di mana yuk kita investasi yuk saham BRI, BCA dan seterusnya. 2 minggu kalau teman-teman perhatikan di Instagram TV saya gitu. Dan ketika saya ajak investasi, sekarang harga sahamnya masih masih turun kayak gini tuh teman-teman mulai pada bertanya-tanya ini sebenarnya gimana apa yang harus kita lakukan. Kita lanjut lagi tentang bahasan tentang investasi. Kita mau balik ke Pak Leonard Samosir dulu. Oke. Iya, Pak Leo, iya, Pak Leo, iya. selama kita dari tahun 2000 sampai 2020, kalau dibilang pengalaman nih ya, pengalamannya Pak Leo itu dibandingkan dengan saya, ya, makan asam garamnya, itu udah jauh lebih lama gitu. Saya kan 2007, Pak Leo dari 2000 gitu ya. Hmm. Nah, apa sih hal yang paling menarik buat Pak Leo gitu ya. Jadi apa yang Pak Leo pelajari selama 20 tahun ini di pasar saham itu yang paling menarik banget dan Pak Leo pengen semua orang tahu gitu. Yang paling penting banget diketahui. Eh, jadi gini, Mbak Ellen, secara singkat, kenapa saya mau masuk ke TV yang menjelaskan masalah ekonomi adalah karena sepemahaman saya, banyak sekali orang bilang bahwa ekonomi itu susah. Susah dipahami, termasuk beritanya, apalagi kalau ngomong pasar modal begitu, wah jelimet katanya. Nah, makanya saya punya niat pengen masuk ke TV, lalu berusaha untuk konsisten juga di program ekonomi. Saya masih membawakan beberapa program ekonomi sih. Ada zona bisnis di pagi hari, waktu itu juga
Newsline bisnis di sore hari, dan kalau teman-teman nanti lihat jam 8 malam ada Economic Challenges. Saya masih suka mengisi. Iya. Nah, poinnya adalah saya ingin supaya semua orang bisa mengerti masalah ekonomi lebih sederhana. Karena semua manusia pasti berhadapan dengan masalah ekonomi setiap hari. Nah, yang menarik kalau dari pasar, dari Bursa Efek Indonesia, dulu kami bilangnya BEJ. Muka halte BEJ, Bursa Efek Jakarta. BEJ Nah, ya. betul. Oke. Yang menarik adalah begini, Mbak Ellen. Saya ingat saya tinggalkan market masuk ke Metro TV 25 Maret 2003 ya. Itu kalau tidak salah, indeks harga saham gabungan pertama kali mencapai 400. Jadi 400. Dan waktu itu teman-teman bilang, wah, lu gila Le, ninggalin market, ini marketnya lagi heboh banget. Terus saya bilang, ya sudahlah, daripada saya mati muda begitu kan, karena stres banget. Nah, kalau kita bicara indeks pertama kali tahun 2003 itu 400, sekarang indeks berapa? 6.000 something ya? 6.400, 500? Gimana Pak? Indeksnya 6.000 berapa? Indeks 6.000. Sekarang 6.400 ya? Ada 6.000 indeks sekarang. Ah, itu dia. Nggak, Jadi tadi tutup terakhir di harga berapa? Internet jadi lagi ini banget juga. jadi kalau melihat itu, saya bilang Mbak Ellen, luar biasa. Luar biasa sekali kalau kita orang Indonesia mau mulai, bukan mulai sih, mau makin banyak berinvestasi di pasar modal. Dan saya tidak mau menghakimi juga ya. Ada orang yang bilang trader itu hanya memperkaya pialang. Ada yang bilang investor itulah yang paling benar. Masing-masing punya motif, masing-masing punya kepentingan. Untuk saya sih begini, kalau investor saham di pasar di Bursa Efek Indonesia ini bertambah, itu sebetulnya bagus sekali untuk semua. Lalu kemudian yang menarik lagi, boleh share sedikit nggak? Ada klien saya ya, klien saya tahun 2000, dia adalah seorang notaris ibu-ibu terkenal di Bogor. Saya dulu di Bogor waktu jadi pialang. Itu beliau nggak ngerti saham, suaminya nggak ngerti saham, tapi beliau waktu itu masuk mau menjadi klien saya dengan deposit saham. Nah, dan yang menarik waktu itu masa-masa di mana saham masih ada fisik dan kita harus convert ke scriptless. Yang menarik adalah ibu ini punya saham satu lembar itu 2 lot. Waktu itu 2 lot itu masih 1.000 lembar ya. Sekarang kan 200 ya. Sahamnya ternyata saham, iya kan? Gimana Pak? Go ahead ya. Satu lot sekarang 100 lembar kan? Iya. Nah, dulu kan sempat 500. Jadi waktu itu dia bawa 2 lot, itu 1.000 lembar. Saham Unilever, dia masuk ke saya itu tahun 2000 ya. Dengan waktu dia beli di IPO, 1982. Kalau teman-teman lihat harganya di waktu IPO Unilever itu 3.175. Nah, waktu tahun 2000 Unilever udah bagaimana? stock split kemarin. Unilever udah sempat. Jadi ini harga sebelum stock split kan? Betul. Ini sebelum split. Ini masih harga virgin price. Lama ya. Kalau di stock split itu berarti 3.000-an tuh setara dengan 600. Iya. Kan kalau nggak salah Unilever pernah pecah 10 terus pecah 2 ya? 5 ya? Terakhir 5. Jadi kan kita kalau dibalikan lagi harganya kita harus kalikan semua kan. Harga sekarang dikali harga waktu itu dikali 10 kali 10 kali 5. Dan waktu tahun 2000 saya berhasil jualkan satu lembar itu harganya waktu itu 126.000. Jadi dengan 1.000 lembar 2 lot waktu itu beliau dapat 126 juta. Tahun itu masih kebeli Kijang baru
dan sisa uang, ada sisa 20-an juta begitu. Dan beliau ya sudah akhirnya dan dia senang sekali. Lalu dia mengatakan bahwa dari tahun 82 beli sampai tahun 2001 kalau nggak salah, pada tahun 2000 itu saya jual kan, dia selalu dapat dividen, ya kan? Nah, jadi maksud saya kalau kita semua mengerti manfaat dari berinvestasi di pasar modal, wow, luar biasa Indonesia. Dan jangan pernah berpikir bahwa susah loh investasi di bursa. Mengerti stock split itu apa, mengerti hubungannya harga minyak mentah sama dolar sama indeks harga saham gabungan susah. Nggak juga, yang penting mau belajar. Mbak Ellen aja tadinya kan murni di Tadinya rumah ya. hari ini, tiap hari dengerin. Itu dia. Jadi maksud saya begini, kalau mau pasti bisa. Dan itu yang untuk saya sangat menarik dan saya sangat mendukung semua media, terutama mungkin televisi, apapun stasiunnya, yang menyiarkan ekonomi khususnya pasar. Karena deep inside my side, my heart, saya masih tetap orang market, walaupun di pinggiran banget. Sampai Gitu, itu ya, segitu dunia ini ya, dunia ekonomi sampai dipindahin ke program yang non ekonomi, kayaknya tadi gimana gitu. Iya, Oke. gitu. Oke, ya teman-teman, ini tadi aku udah buka nih IHSG hari ini tuh tepatnya di angka 4554, ini agak turun dikit 0,75%. IHSG sekarang ini masih sideways, ya jadi masih sideways, pergerakannya masih ke samping. Cuman kalau saya lihat memasuki Mei, pertengahan ini ya, Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ini arahnya bisa turun ke bawah lagi. Penting banget untuk saya sampaikan, ada dua skenario. Skenario pertama adalah skenario bearish. Skenario kedua adalah skenario bullish. Nah, saya bahas yang kedua dulu. Skenario bullish ini artinya apa? Ada beberapa orang yang mengatakan, iya Ellen, sekarang ini memang kondisi COVID semua perekonomian memang melambat. Dan kemudian laporan keuangan di kuartal 2 pasti nanti juga nggak bagus karena dampak COVID baru akan terasa di laporan keuangan kuartal 2. Namun jangan lupa bahwa saat ini pemerintah itu gencar banget kasih stimulus. Nah, kalau dikasih stimulus terus, gimana caranya market turun gitu? Ini bakalan naik. Nah, itu adalah skenario bullish-nya. Namun skenario bearish-nya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa jika terjadi ini COVID-19 ini akan menjadi slowing down. Ya, jadi Pak Leo ini sinyalnya agak kurang ini. Pak Leo nanti masuk lagi ya, saya invite ya. Oke, udah request lagi. Oke, jadi saya ulang ya. Tadi ada dua skenario. Yang kedua skenario bullish karena ada stimulus. Sedangkan yang pertama, welcome back Pak Leo. Ya, sedangkan skenario yang pertama adalah skenario bearish, di mana karena dampak COVID-19 ini, laporan keuangan di kuartal 2 ini berpotensi untuk mengalami satu pelambatan yang luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita percaya dengan skenario 2, banyak orang percaya dengan skenario 2, yang dilakukan adalah saat ini borong saham sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena FOMO, fear of missing out. Nah, sedangkan kalau percaya dengan skenario yang pertama, yang dilakukan adalah beli sedikit-sedikit, nyicil beli, ya. Mungkin seperti tadi yang dibilang teman kita, yang nyicil beli gitu. Oke, plus minusnya apa? Kalau Anda percaya dengan skenario kedua, masukin semua duitnya, if dia naik, Anda akan untung. Oke. Tapi kalau misalkan Anda masukin semua duit dengan skenario kedua, kemudian harga saham jatuh dalam, setelah itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah rugi besar. Bagaimana dengan skenario pertama? Kalau kita percaya nanti ke depan, oh ini masih akan ada resiko di market, masih bisa turun beberapa bulan ke depan. Yang kita masukkan bertahap. Mungkin sekarang ini baru masuk 20-30%. Di M-Trade saat ini exposure-nya udah 30%. Artinya kita masih punya uang cash 70%. Yang nanti kita akan masukkan bertahap sampai akhir tahun. Nah, jika
harga saham naik, beneran naik, kita udah punya 30% dan sisanya kita bisa beli cicil bertahap pas dia naik. Itu nggak masalah. Dan kalau dia turun, kita masih punya cash 70%. Mungkin Anda bilang yang 30% rugi dong. Kalau Anda nggak siap turun, ya misalkan Anda udah beli BRI, BCA, dan nggak siap harganya turun, berarti Anda jangan beli 30%. Anda beli aja dulu 20-an% dari total rencana investasi Anda. Sehingga Anda masih punya cash 80% buat beli di bawah. Anda mau jadi yang pertama atau yang kedua? Skenario apa yang akan Anda ambil? Kalau saya akan ambil yang skenario yang pertama. Kenapa? Karena di sini bisa meminimalkan resiko banget ya. Jadi buat teman-teman yang galau, ini ya sih bakalan turun nggak sih, bakalan naik nggak sih ya. Ada dua skenario pembahasan tentang makro, tentang fundamental pun ada banyak sekali kacamata. Nah sekarang kita ambil tindakannya dengan cara jangan taruh kaki kita di air itu, jangan masukin kaki kita tuh kedua kaki dimasukkan gitu. Jadi kita tes dulu saat ini gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, Pak Leo. Halo? Ya, ya, Kalau ya. Pak Leo saat ini sebagai seorang jurnalis, itu Pak Leo boleh nggak sih berinvestasi saham? eh Investasi, jadi gini, ini kan ada beberapa pendapat berbeda. Kalau saya terus terang begini, kalau saya mau berinvestasi, tapi kalau untuk sekarang saya tidak langsung. Saya lewat reksadana. Karena Hmm. kalau lewat kalau direct saham, eh, resikonya adalah itu bisa conflicting. Karena saya masih melaporkan market ya. Walaupun dari 2003 sampai sekarang, to be honest, saya tidak pernah satu kali pun conflicting. Jadi Hmm. eh, saya kan punya license ya sebagai pialang dulu saya punya license dan dari Hmm. saya dulu punya dua license Mbak Ellen, broker Hmm. dealer sama investment manager. Dan dari dua itu kan yang benar-benar menekankan soal apa etika itu kan manajer investasi ya. Sekarang itu yang saya pegang. Jadi saya tidak masuk langsung, tapi saya lewat reksadana. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, Pak Leo nih, boleh kasih tips nih buat teman-teman yang masih pemula nih. Gimana sih caranya Pak Leo memilih reksadana tuh sukanya yang kayak gimana? Kan ada tuh reksadana yang banyak ekuitasnya, banyak sahamnya. Terus ada juga reksadana yang banyak obligasi atau bondnya gitu ya. Jadi Hmm, pasti tingkat profil resiko seseorang tuh juga berpengaruh di dalam memilih reksadana. Nah, kalau Pak betul. Leo sendiri gimana caranya memilih reksadana? Eh, kembali ke teori dasar, pasti Mbak Ellen yang sudah lebih sering mengajarkan daripada saya. Tergantung profil risiko kan. Nah, saya ini Hmm. walaupun usia sudah bertambah, saya tapi malah makin suka cari risiko, suka cari masalah kalau kata orang-orang. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi, saya dominan di reksadana saham. Kemudian agak di tengah-tengahnya adalah campuran. Malah saya fix income itu hampir nggak ada. Mungkin karena mungkin karena sekian lama jadi pialang ya dan relatively berperilaku seperti trader. Bahkan Hmm. saya pernah investasi di ORI pun, ORI 1 sampai 4 atau 5 itu saya trading kan, Mbak Ellen. Saya nggak Hmm. hold to maturity, no. Saya benar-benar lihat ada pergerakan yang bagus dan saya jual. Hmm. Begitu dia sudah turun lagi below my buying level, saya beli lagi begitu. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mau mencoba, jangan seperti saya ya. Mungkin kayak stuntman bilang kan, don't try this at home gitu kan. Kecuali kalau memang teman-teman mulai masuk semudah mungkin dan holdlah selama-lamanya. Saya mengikuti Warren Buffett, beliau pegang saham Coca-Cola dari sejak go public sampai sekarang. Dan
waktu ditanya sama beberapa wartawan, sebenarnya berapa lama sih sebaiknya megang saham? Beliau bilang, until you die, katanya, sampai mati. Nah, tapi memang catatannya harus pilih benar-benar saham apa yang benar-benar bisa ditahan sampai tua. Hmm. Gitu, Mbak Ellen. Oke, Gitu oke, kan ya? oke. Tadi ada yang bilang ini Pak, BCL. Tahu nggak Pak, BCL singkatan apa Pak? Apa tuh? Besok cuan lagi. Besok cuan lagi. Alright, Ada amin. yang bilang tuh. KCI, Eh, apa tuh? Tahu nggak Pak, KCI Pak? apa? KCI. KCI itu Apa tuh? yang benar tuh kelas calon investor. Tapi audiens saya tuh lucu-lucu. Kemarin ada yang bilang KCI, kelas calon istri. Luar biasa kreatif banget. Oke, pokoknya Iya, iya. aku ingetin sekali lagi ya, ini ada hadiah-hadiah banget, banyak ya, itu ada hadiah langsung, edukasi online, Anda bisa daftar di situ, SODV untuk yang udah di saham, KCI untuk yang baru mau memulai berinvestasi saham, URL-nya ada di situ, itu semuanya gratis, ditraktir oleh Pak Leonard Samosir hari ini, dan kemudian nih, aku mau kasih tips sedikit nih ya buat teman-teman yang tadi dengar tentang reksadana, gimana sih cara memilih reksadana. Jadi reksadana itu ada macam-macam. Yang namanya reksadana pasar uang, ya. Reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ini isinya adalah surat utang, ya. Jadi untuk profil resiko yang benar-benar orang yang profil resikonya benar-benar rendah banget gitu. Jadi maksudnya nggak siap dengan risiko fluktuasi di pasar, itu cocok di situ. Kemudian yang kedua ada reksadana campuran. Campuran ini adalah campuran dari surat utang dan juga campuran dari ekuitas atau saham. Nah, ini tingkat profil resikonya agak lebih tinggi dikit lagi nih. Memang imbal hasilnya lebih besar, tapi fluktuasinya juga akan lebih besar. Dan yang paling tinggi untuk reksadana itu reksadana ekuitas yang memberikan imbal hasil yang paling tinggi pastinya. Kenapa? Karena isinya sebagian besar adalah saham. Nah, di sini juga fluktuasinya naik turunnya lebih berasa banget gitu. Maka itu dibilang tadi, Pak Leo bilang kalau bisa belajar dulu, siapkan hati dulu juga. Nah, saat ini sebenarnya kalau saya bilang kondisi market lagi seperti ini selain mencicil saham, Anda juga bisa nyicil reksadana secara bertahap. Bedanya apa reksadana dan saham? Kalau reksadana itu udah ada kokinya yang masakin, istilahnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk reksadana sendiri karena ada koki yang masakin, istilahnya Anda makan di restoran, berarti itu bayarnya juga agak lebih mahal, bayar komisi ininya, bayar fee-nya, management fee agak lebih mahal dibandingkan dengan teman-teman kalau beli saham sendiri. Nah, namun kalau beli saham sendiri harus ngerti ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya, nanti masakannya bisa antara nggak enak atau gosong gitu ya, atau Gosong. kurang matang gitu. Nah, tapi teman-teman kita kalau mau masak jadi masak enak pun juga bisa. Istilahnya belajar dulu ya, pasti selalu ada yang pertama, kedua, ketiga pasti akan lebih baik. Nah, teman-teman bisa belajar di ellendesme.com/sodv. Itu seminar online diskon Vaganza, itu ditraktir sama Pak Leonard Samposir hari ini jadi gratis. Terus kemudian ellendesme.com/kci kelas calon investor itu untuk pemula. Saya bekerja sama dengan IDX banyak cabang di daerah-daerah untuk membantu teman-teman buka rekening saham di awal. Oke, kembali lagi tentang reksadana. Nah, cara milih reksadananya gimana? Cara milih reksadananya adalah gini, kalau teman-teman punya, jadi ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama memang tadi usia. Pak Leo tadi ada sempat bilang, wah kok saya semakin ke belakang, semakin tua semakin berani. Sebenarnya bukan soal usia aja ya. Kalau memang usia itu memang dianjurkan untuk lebih turun secara profil risikonya. Jadi jangan terlalu agresif. Tapi Betul. ada faktor yang kedua nih. Faktor apa? Faktor skill. Nah, Pak Leo ini udah skillful banget dan memang udah di bidangnya selama 20 tahun. Maka dari itu Pak Leo bisa lebih berani di dalam memilih investasi gitu ya. Contoh, saya sendiri lebih prefer untuk investasi langsung saya masukin ke saham. Misalkan saya ditanya sekarang, Ellen, kamu mau beli reksadana atau mau beli saham? Jelas saya akan bilang, saya beli saham dong. Kenapa saya tahu saya mau beli apa gitu. Contoh, hari ini saya mau nyicil beli BCA, BRI, itu saya mau ngumpulin terus gitu. Masih ingat kemarin saya nge-live bareng Pak Alex P. Chandra, beliau bilang ngumpulin BCA dan BRI itu jumlahnya itu nggak tanggung-tanggung, jumlahnya gedenya gimana caranya? Beliau ngumpulin dikit-dikit terus, bertahap terus. Nah, kalau strategi yang digunakan oleh Warren Buffett ini adalah strategi lump sum.
waktu lagi crash beli. Contohnya kayak saat ini. Tapi bukan terus main hajar sekali habis duit gitu. Jadi dicicil terus sampai akhir tahun nanti ya. Teman-teman duitnya jangan dihabisin. Sehingga saya mengutip juga kemarin nih ya, apa yang dikatakan oleh Pak Alex P. Chandra. Jadi kalau kita masuknya dikit-dikit, dikit-dikit, itu Anda nggak gampang stres kalau harga saham turun. Kalau naik juga Anda nggak akan terlalu euforia gitu. Jadi masuknya dikit-dikit itu. Saya ulangi sekali lagi nih, untuk teman-teman, profil risiko itu bisa dilihat dari satu usia, yang kedua adalah skill. Nah, yang ketiga, apa nih? Yang ketiga adalah karakter. Jadi, nggak semua orang nih, ya aku kasih tahu nih, nggak semua orang itu bisa trading saham. Kenapa? Karena nggak semua orang itu punya karakter yang siap untuk menerima resiko. Jadi kadang-kadang kalau turun dikit, naik dikit, itu udah paniknya setengah mati gitu. Panik naik turun, emotional imbalance. Nah itu lebih cocok mungkin masuk ke reksadana, dan reksadananya pun mungkin reksadana campuran atau reksadana pasar uang. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman untuk mengetahui profil resiko Anda. Caranya tahu profil resiko gimana? Simple. Anda coba beli reksadana, Anda coba beli saham. Jangan gede-gede duitnya. Kalau Anda deg-degan, berarti Anda belum siap di situ. Ya, coba beli saham dulu deh. Deg-degan, stres terus, turunin beli reksadana saham. Stres lagi, turunin jadi reksadana campuran. Masih nggak sanggup, turunin jadi reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Masih stres lagi, ya udah nggak usah investasi gitu. Belanja aja, Jadi, belanja. kalau benar, belanja. Jadi kalau kata Warren Buffett bilang, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan profil resiko kita. The risk comes from not knowing what you are doing. Gimana caranya profil resiko kita bisa meningkat sehingga imbal hasil yang kita dapatkan juga lebih bagus. Itu dengan cara mengisi otak kita dengan ilmu yang memang diperlukan dalam investasi itu. Gitu. Oke. Ini udah nggak terasa nih Pak ya, udah 45 menit nih ya. Kita mungkin lanjut 1-2 topik lagi, habis itu kita akan bagi-bagi hadiah nih. Jadi ikut terus sampai belakang ya. Oke, Pak, kalau misalkan nih ya, kan tadi kan berinvestasi reksadana gitu ya. Kalau misalkan berinvestasi saham gitu ya, Pak Leo, kira-kira saranin teman-teman ini kalau investasi saham di kondisi market yang lagi kayak gini, lagi bearish kayak gini, itu sebaiknya pilih saham yang kayak gimana? Kalau saya selalu melihat, saya lebih ke invest ya. Jadi maksudnya the longest you keep, the better you earn. Dan dalam kondisi yang masih belum menentu seperti sekarang, saya kasih tahu juga, kasih saran ke beberapa teman, saudara yang ingin investasi saham. Saya bilang begini, fokuslah ke consumer goods. Karena ya, selama belum ada teknologi yang bisa membuat kita tidak usah makan, tidak usah mandi, tidak usah sikat gigi, maka barang-barang itu pasti akan tetap dibeli. Saya ingat betul waktu Krismon 9798 ada sebuah produk margarin yang sangat terkenal karena dia warnanya kuning tapi mereknya biru. Tahu ya, itu saya pikir waktu itu karena Krismon orang susah, nggak akan makan mentega, tapi ternyata perusahaannya membuat kemasan yang sekarang sudah nggak ada lagi di pasar, sangat kecil, itu hanya kecil sekali, ukurannya berapa gram gitu ya. Tapi itu laku keras. Saya punya teman yang bekerja di perusahaan itu laku keras, dan jadi saya pikir, oh berarti memang benar, consumer goods itu will survive. Itu satu. Terus yang kedua, saya belum mencermati sih ya, di tengah WFH ini kan sebetulnya harusnya telco diuntungkan, tapi saya nggak tahu tuh bagaimana struktur permodalan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, ya seperti biasa, harus hati-hati. Kalau istilah kami dulu waktu pialang itu, market ini kalau belum sanggup, kalau udah ngerti akan bisa surfing, tapi kalau enggak ya stay away dulu. Cuman kalau stay away, siap-siap resikonya kalau kita nanti ekonominya pulih secara V-shape, V gitu, jatuh cepat, naiknya reboundnya cepat, ketinggalan. Tapi kalau saya lihat sih most likely U-shape kali ya. Gitu, Mbak. Oke, menarik banget. Ini ada tadi yang
nanya nih, SODV-nya kok berbayar? Emang harusnya berbayar sih, tapi hari ini khusus, kan saya udah bilang di traktir Pak Leo, jadi teman-teman nanti kalau masuk ke situ, klik tombolnya, ketemu tim yang memfollow up di WhatsApp, tulis aja kodenya Leo. Dengan kode LEO, Anda bisa dapat gratis gitu, khusus malam ini. Gitu ya. Jadi, Iya. ya, jadi itu tadi teman-teman Pak Leo tadi bilang Pak Leo suka sektor consumer good dan memang saya juga ada ngobrol beberapa hari yang lalu ya di live sekitar 2-3 minggu ini saya fokus ngomongnya di consumer good dan perbankan, consumer good dan perbankan muter-muter di situ terus. Kenapa? Karena memang ketika pasar saham lagi di bawah seperti saat ini ya, lagi terkoreksi, itu sektor consumer good dia akan bertahan ya. Jadi memang sangat-sangat defensif banget dan tahan krisis banget. Yang menarik tahun 2008, Unilever itu satu-satunya saham yang pergerakannya ke samping, nggak turun ke bawah, di mana semua saham yang lain tuh gerakannya jatuh ke bawah gitu. Iya, Nah, betul. sedangkan di tahun, benar ya Pak ya, masih ingat ya waktu itu ya? Betul, betul, betul. Ya, dan sedangkan di tahun 2020 ini Unilever murah banget, dia tuh turun sejak tahun 2018, kan memang labanya agak slowing down, tapi masih oke. Dan kemarin Unilever sempat turun di level terendah itu bulan Maret, itu di 5275 langsung diborong tuh sama investor besar, langsung diborong, sekarang udah kena resisten lumayan tinggi banget, jadi sekarang udah agak mahal secara harga, tapi memang di harga wajarnya tuh masih masih oke ya, jadi masih belum kemahalan secara valuasi. Nah teman-teman, saya sendiri juga suka banget nih sektor consumer good ya. Selain itu perbankan. Kenapa perbankan? Perbankan ini dia punya kapitalisasi gede banget di Indonesia. Memang kalau saat ini kondisi perekonomian slowing down, perbankan juga bakalan slowing down. Tapi kalau kita pilih yang benar-benar terbesar, makanya saya suka banget tuh BCA, BRI, dua itu. Kalau diminta 4 ya Bank Mandiri dan BBNI. Udah nggak usah sampai jauh-jauh banget kalau buat long term investingnya. Nah, Iya, sekarang tuh lagi murah-murahnya banget banking ini, gitu ya Pak ya. Jadi kalau betul, saya salah nih di sini gitu. Jadi betul, betul. nanti kalau market pulih balik, itu bakalan dia yang balik duluan. Kenapa? Karena big money atau institusi pasti ngelihat perusahaan yang big caps dulu nih. The biggest cap tuh apa sih di Indonesia? Dan itu yang akan diborong dulu. Kenapa? Karena mereka mau return investasinya tuh mirip dengan IHSG atau bahkan lebih bagus dari IHSG gitu, teman-teman. Betul. FMCG memang very very sustainable. Oke, benar. Nanti hari Sabtu aku mau bahas dikit ya. Besok hari Sabtu di SODV, seminar online diskon Paganza. Sabtu nanti aku mau bahas tentang cara menghitung harga wajar saham. Kan banyak yang penasaran. Dan kita punya margin of safety itu masih berapa ya? Margin of safety itu artinya dari harga sekarang sampai ke harga wajar itu masih ada upside atau peluang untung tuh berapa persen, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi Sabtu nanti teman-teman join, hari ini ditraktir sama Pak Leo. Buat yang udah beli bayar, nggak usah ngambek, daftarin lagi aja temenmu, karena duitnya yang masuk ke situ itu nanti digunakan untuk donasi, untuk beli masker, untuk beli sembako sembako dan lain sebagainya. Dan kita bagiinnya kebetulan masih di Jawa Tengah ya. Hari ini kita bagiin ke Balai Kota juga, ke Pak Wali Kota Rudianto. Rudi atau siapa tuh nama yang bisa itu. Oke, Solo ya. tetap schedule ya, yang nanti tanggal 16 nanti saya akan bahas tentang saham-saham yang valuasinya terdiskon, cara menghitung harga wajar saham. Saya akan bahas juga saham-saham yang masuk dan keluar dari MSCI, itu akan saya bahas tentang fundamentalnya gitu. Oke, Pak Leo, ini udah Ya. hampir sampai di penghujung acara nih Pak ya. Penghujung Hmm. acara apa nih? Nanti gantian kapan-kapan aku bilang Pak Leo Petro Living. Jadi Pak Leo ini sempat 2 kali nih undang saya di apa namanya Economic Challenge. Challenge. Ya. Iya, iya Award itu ya. bawain bawain nominasi ya, sampai Ya, ini betul. gemetar saya. Oke, Pak Leo, Pak Leo, pesan apa yang Pak Leo mau sampaikan buat teman-teman semua nih ya di market yang saat ini nih. Jadi mungkin satu closing statement gitu sebelum kita bacain hadiah nih, giveaway. Gimana cara ikutnya? Eh, Yang tanggal 4 itu udah ada URL-nya. ellendesme.com/sodw, pakai kode Leo, nanti jadi gratis. Kalau nggak pakai kode Leo, bayar.
Bayarnya buat donasi. Oke, oke, silakan Pak. Pesan saya sih hanya satu, apa, hati-hati. eh ini ada yang pertanyaan kenapa UNVR melepas Blue Band, lucu juga ya. Jadi nangkep yang saya Lucu ya, maksud. itu Eh, lucu. betul. Ini gini, terus terang begini, Mbak Ellen dan teman-teman saya sekarang memfollow ada perusahaan obat yang sedang berusaha menemukan obat corona. Karena Heeh. banyak sekali yang nanya ke saya, kuncinya apa? Saya bilang, ya pemulihan ini muncul kalau ada obat, itu satu. Terus yang kedua ada vaksin. Obat itu untuk Hmm. menyelamatkan yang sudah kena, vaksin untuk menangkal supaya yang belum kena tidak kena. Nah, terakhir di tweetnya perusahaan obat Amerika ini, saya sebut produknya aja ya, namanya Remdesivir. Ini bukan iklan. Itu Itu juga sudah, kalau sih Pak, nggak pernah itu dengar. dia, belum pernah Nggak dengar. apa-apa. Itu Remdesivir ini, perusahaan obatnya namanya Gilead Sciences, itu sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan obat generik di 17 negara, termasuk Indonesia. Saya berusaha cari tahu perusahaan obatnya, belum nemu. Yang boleh memproduksi Remdesivir ini dengan harga yang relatif murah supaya kemudian yang sudah kena itu bisa sembuh cepat. Nah, kalau Mm-mm. obat-obatan ini bisa ketemu dan vaksinnya bisa segera dihasilkan dengan aman, which is kayaknya konsensusnya mungkin paling aman tuh Maret tahun 2021, tahun depan. Nah, jadi in the meantime saya setuju tadi yang kata Mbak Ellen, boleh beli, tapi jangan full power. Karena kita masih melihat faktor ketidakpastian kapan corona ini bisa kita kendalikan. Kendalikan satu obat, yang kedua vaksin. Nah, in the meantime, yaitu, jadi jangan full power, tapi juga jangan jangan sama sekali tidak masuk, karena Hmm. saya merasa bisa jadi nanti kereta ini begitu sudah menghela lokomotif, larinya kenceng gitu. Harapan Saya saya sih. setuju. Mm. Saya setuju. Jadi Pak Leo ini ya kalem-kalem, tapi ini kata-katanya dalam ya, dalam dan menghanyutkan, menghanyutkan para investor dalam lautan cuan bisa aja nih, mulai Amin, halusinasi. amin. Oke, jadi teman-teman semuanya, saya mau rangkum dikit ya untuk market ini gimana. Setiap hari saya nge-live itu selalu saya ditanya, IHSG mau kemana? Jadi Hmm. kalau analisis saya gimana? Simpel aja, pakai logika. Indonesia kena COVID ini kasus pertama tuh Maret, kemudian April mulai PSBB dan juga uh, Mei ini juga masih PSBB ya. Jadi Maret, April, Mei ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan Januari, Februari, Maret kinerja perusahaan Januari, Februari, Maret ini tercermin dalam laporan keuangan kuartal 1. Maka dari itu, ini kuartal 1 perusahaan juga masih oke-oke aja, nggak terlalu terdampak yang signifikan banget ya, kena di Maretnya doang. Terus kemudian yang kedua, laporan keuangan kuartal 2 itu nanti di bulan April, Mei, Juni, mencerminkan apa yang terjadi di bulan April, Mei, dan Juni. Nah, laporan keuangan kuartal 2 ini yang nanti akan lebih jelek ya, lebih turun daripada kuartal pertama. April, Mei, dan Juni, laporan keuangan di kuartal kedua ini rilisnya ketika kita terima itu bukan di bulan Juni, tapi kadang-kadang bulan Juli, kadang-kadang ada yang keluar di bulan Agustus. Sehingga yang terjadi adalah ketika laporan keuangan ini keluar di bulan Juli dan di bulan Agustus, maka respon dari investor sendiri melihat laporan keuangan ini tentunya akan jadi negatif, ya, banyak jual. Sehingga kalau responnya negatif, banyak jual, lebih banyak supply daripada demand, harga saham akan turun. Turun di bulan apa? Bukan Juninya mungkin, tapi banyak turun, probably Juli, Agustus, September. Dan 3 bulan itu secara histori, mungkin Pak Leo juga udah ngikutin 20 tahun market ya. Jadi Juli, Agustus, September, Agustus dan September ini adalah bulan-bulan dengan biasanya pas market bearish itu dengan penurunan tercepat, terdalam gitu. Nah, teman-teman, itu view saya. Dan kemudian kalau
bulan Juni ini rencananya katanya udah mulai dibuka lagi aktivitas, Juni Juli udah mulai buka, otomatis juga udah akan membaik ya. Juni, Juli, Agustus perekonomian mulai membaik. Nah, ini laporan keuangan di kuartal 3 itu nanti mulai diterima, itu mulai kita terima sekitar bulan September atau Oktober. Nah, itu mulai terjadi satu reversal di market ya. Jadi kalau kuartal 4 tentunya juga akan lebih baik lagi. Kemudian view saya yang lain adalah harga minyak. Sekarang kalau udah mulai buka lockdown di Amerika dan di Eropa udah mulai buka lockdown, otomatis perekonomian mulai bergerak, aktivitas mulai bergerak, mereka mulai membutuhkan bahan bakar, harga minyak bisa berpotensi untuk menguat ya. Jadi saham-saham sektor migas contohnya Medco, terus kemudian Elsa dan juga sektor pertambangan yang lainnya itu bisa masuk radar gitu, bisa diperhatikan ini untuk trading aja. Saya tidak pernah investasi jangka panjang di sektor komoditas. Ya, jadi judulnya adalah BCL. Apa itu Pak BCL? Eh, Besok besok cuan apa? lagi. Cuan lagi. BCL besok cuan lagi ya. CSH cuan setiap hari gitu. Cuan Teman-teman setiap yang hari. masih belajar, jadi kalau nge-live ini kan saya jawab sana sini nggak sistematis ya. Yang masih Iya. mau belajar tentang gimana cara menghitung nilai wajar saham, terus kemudian saham-saham yang sekarang masih murah apa, saham yang masuk dan keluar dari MSCI global dan small caps itu apa, dan gimana strategi trading ke depan dan investasi. Besok hari Sabtu jam 9 pagi itu ada seminar online diskon Paganza, URL-nya di situ ellendesmith.com/sodv. Sebenarnya itu bayar, kalau teman-teman mau nyumbang juga nggak apa-apa, itu uangnya kita gunakan untuk donasi juga. Saat ini donasinya masih di pulau-pulau Jawa dekat-dekat Solo sini aja. Nanti fotonya kita naikin di Instagram ya, jadi kita nggak terlalu banyak foto-foto sebenarnya. Dan kalau mau gratis pakai kode LEO, Leo. Malam ini ditraktir sama Pak Leo. Dan yang buat mau mulai buat investasi saham yang masih nol banget, belum punya akun saham, masuknya ke ellendesmay.com/kci, itu kelas calon investor, bukan kelas calon istri. Kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia ya, di seluruh Indonesia, dan juga dengan anggota bursa Anda bisa langsung buka rekening di situ. Pak Leo nih udah sampai deket-deket 1 jam nih ya, sebelum kita di stop sama si Instagram nih Pak. 3 pertanyaan Pak, ayo Pak, cepet Pak. Pertanyaan pertama apa Pak? Pertanyaan pertama saya apa ya? Reksadana Pak, apa? ini sebelum di stop sama Instagram. Reksadana apa yang resikonya paling rendah? Jenis Reksadana apa jenis yang resikonya paling reksadana. rendah? Jenis reksadana. Nyimak nggak ya dari tadi ya? Oke, semoga bisa jawab. Yang bisa jawab, Semoga. pilih 3 orang. Dapat kali ini dapat apa? Dapat online class, Getting Rich from Stock Market. Aku sendiri lupa nama online itu apa. Oh, Pak Sarman, Silent Investor ID. Tolong DM aku ya, Silent Investor ID. Nanti kalau kelupaan ya, jadi DM aku dapat online class. Terus kemudian Agnos.Rita 08. Son Limansyah. Nah, udah dapat 3 orang nih Pak. Pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua Pak. Aku yang kasih pertanyaan ya. Hah? Aku kasih pertanyaan ya. Pertanyaan kedua ya. Tahun berapa Pak Leonard Samosir banting setir dari piala jadi jurnalis? Tahun berapa nih? Ya. Ayo. Keburu dimatiin sama Instagram nih. Udah mau 1 jam nih. Telat ngetiknya. Banyak yang jawab tuh. Fandi Fernandes. Udah, kalau yang udah dapet jangan ngetik lagi. Edwin. Iya nih. Edwin Onki. Tolong DM saya. Marpaung. Sally. Satu lagi. Gufa salah tuh. Pao _ Tekno. Oke, udah 7 pemenang. 1 pertanyaan lagi, Pak. 1 pertanyaan lagi. Jadi teman-teman yang menang, tolong DM saya dapat online class. Online class yang kedua ini tadi adalah online class risk management saham. Oke, yuk teman-teman. Pertanyaan ketiga nih, Mbak. Sebelum di stop sama Instagram. Pertanyaan ketiga,
tadi Mbak Ellen sebutkan ada satu saham yang relatif harganya flat atau bertahan tahun 2008, saham apa? Sama Pak ya, Ko- tahun 2008 ko- nggak jatuh-jatuh, flat terus Kodenya, gitu. Terus kemudian kodenya aja 2018 kodenya. baru. Oke, kode sahamnya apa tuh ya? Waduh, kenceng banget semua. Yati. Yati I-nya banyak banget. Silent investor tuh jangan tulis lagi, udah dapat tadi. Andy Clinton kayak kemarin udah dapat juga deh. Alex.putro, oke, Alex.putro, aku nggak tahu gimana nulisnya tadi. Pokoknya kamu DM aku ya, Alex.putro. Agustine Nancy, Agustina Nancy. Oke, udah dapat 10. Silent Investor ID, Agnes.rita08, Saun Limansyah, Fandi Fernandez, Edwin Nonki, Marpau.sally, Pau Tekno, Yati, Alex, karena I-nya banyak Pak, Yati gitu. Terus Putro, Agustine Nancy gitu. Jadi tipsnya buat kamu-kamu kalau mau menang giveaway adalah ID kamu jangan susah-susah dibaca ya, gitu. Oke, ini dapat seminar online, kelas online, online class, Getting Rich from Stock Market, dan satu lagi dapat kelas online money management saham, manajemen risiko saham ya. Jadi 5 ya, 5 dapat getting rich, 5 dapat manajemen risiko saham. Yang belum dapat ngikutin terus live aku setiap hari. Oke ya. Oke. Nah, thank you banget Pak Leo ya. Satu closing statement lagi deh Pak. Dari tadi closing statement terus. Satu kalimat Eh, terakhir. ini kalimat yang saya selalu pakai dulu. Saya sebenarnya mengutip Warren Buffett. Mungkin Mbak Ellen dan teman-teman masih ingat. Untuk yang belum masuk dan yang sudah masuk, selalu invest your time before you invest your money. Invest your time before you invest your money, maksudnya belajar sebelum kita investasikan uang kita, karena itu akan berguna sekali. Itu Mbak. Nah, yang nggak dapat giveaway-nya tuh ada hadiah langsung ellandasme.com/sodv. Buat yang sudah punya akun saham, langsung aja masuk ke situ dengan kode LEO jadi gratis. Pas ngetik di WhatsApp tulis LEO gratis tuh. Dan yang baru mau buka akun saham, URL-nya adalah ellandasme.com/kji. Langsung pilih daerahnya. Aku jadi inget banget kayak inget waktu dulu nonton Pak Leo di TV zaman dulu ya. Invest your time before.